Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kornatul Aulia, Salprodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Simak ya. Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang seseorang sebagai pemilik. Analisis finansial diperhatikan di dalamnya adalah dari segi cash flow, yaitu perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor dengan jumlah biaya-biaya yang dinyatakan dalam nilai sekarang untuk mengetahui kriteria kelayakan atau keuntungan suatu proyek. Hasil finansial sering juga disebut private return. Beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam analisis finansial ialah waktu didapatkannya return sebelum pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan proyek kehabisan modal. Sedangkan analisis ekonomi adalah analisis yang melihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi, yang diperhatikan ialah hasil total atau produktivitas atau keuntungan yang didapatkan dari semua sumber yang dipakai dalam proyek atau untuk masyarakat atau perekonomian sebagai keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. Hasil itu disebut the social returns atau the economic returns dari usaha. Dalam analisis yang dilakukan para penelitian ini akan digunakan beberapa nilai yang bisa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi sehingga dapat diketahui layak atau tidak layaknya suatu proyek. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV, BCR, IRR, PI, serta payback period, yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Analisis Internal Rate of Return atau IRR, metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran khas masuk dengan aliran khas keluar dari suatu investasi proyek. Prinsipnya, metode ini digunakan untuk menghitung besar rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, IRR harus dicari dengan trial and error. Rumus. Dengan rumus IRR seperti tersebut di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah menghitung present value dari proses suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih dengan a priori membandingkan hasil perhitungan present value dari proses dengan jumlah present value dari investasi atau outlay. Jika present value dari proses lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlay, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, apabila present value dari proses lebih kecil dari present value dari outlay, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proses sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Pada tingkat bunga yang dapat dijadikan present value dari proses sama besarnya dengan present value dari outlay-nya, net present value dari usul investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya IRR dari unsur investasi tersebut. Untuk menghitung IRR di mana proses suatu investasi sama besarnya dari tahun ke tahun, maka 2 tahun tingkat bunga yang dipilih berbeda. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Atau secara singkat dapat dikembangkan sebagai berikut dengan asumsi menggunakan 2 tingkat bunga yang berbeda. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak
jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dihendaki. Sebaliknya, jika IRR atau investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dihendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi dengan mempunyai IRR yang paling besar. Kelebihan dan kekurangan IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui dengan jelas apakah investasi yang dilakukan dapat menaikkan nilai perusahaan. Metode ini memberikan resiko dari arus masuk pada masa depan untuk mengembalikan modal investasi. Sedangkan untuk kekurangannya, ini lebih rumit, terutama jika aliran khas berisi tidak sama untuk setiap periode. Harus menggunakan analisis insentivitas. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Analisis ini diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat daripada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai, EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya, diadakan interpolasi. Persamaan IRR adalah rumus. Apabila IRR lebih dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi apabila kurang dari 12%, maka proyek tidak layak. Analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila persen setiap tahunnya jumlah sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan persen tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung PP adalah sebagai berikut. Untuk menghitung PP yang mempunyai nilai persens yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi persensnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk sama dengan 0. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period pendek dibandingkan payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada payback premium, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk menentukan
alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan. Kekurangan dan kelebihan metode payback period. Sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dihitung. Tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada crash basic, bukan accrual basic. Yang kedua, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang keempat, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian yang lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih pendek. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback period, maka metode tersebut cocok digunakan pada kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, resiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Life Cycle of Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk melakukan evaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA sendiri bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federally Highway Administration FHWA menerapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada kondisi akhir dari pekerjaan jalan, atau dinyatakan sebagai indeks pelayaran akhir dari jalan. Catatan: dari analisis studi kelayakan dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur akan di-breakdown aspek-aspek properti seperti aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek politik, serta aspek lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap implementasi proyek tersebut. Semua aspek tersebut, jika kita identifikasi secara mendalam, akan menghasilkan suatu laporan atau report yang dapat menjadi saran dan pertimbangan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan maupun shareholder atau pemegang modal atau sponsor yang akan terlibat dalam proyek tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Demikian video presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.